Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Titin Ruswantini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Doblang 2 Adipala. Dalam video saya kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama rekan calon guru penggerak. Berikut adalah Ahmad Rafiq Septian Dwi Hartanto sebagai coach, saya sendiri Titin Ruswantini sebagai supervisor, dan Sumiati sebagai coach. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Sumi, apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Titi, selamat pagi juga. Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Bu Titi? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Syukurlah ya kalau Ibu kondisinya sehat-sehat juga. Pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Rafiq ya Bu ya? Iya Bu, benar. Ya. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Rafiq. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Saya sudah siap Bu. Terima kasih sudah bersedia untuk mengamati kami ketika kami melaksanakan coaching nanti dengan Pak Rafiq. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu, ya Bu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu itu melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya ya Bu ya, itu adalah resep, acknowledge, summarize, dan juga ask ya. Resep itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu juga Ibu bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu, pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga akan berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti yang ada di dalam coaching itu Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Ya, baik Bu. Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya Bu ya. Baik Bu, silahkan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, pada saat melakukan coaching saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi? Baik Bu, untuk lebih spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi itu yaitu mendengarkan aktif
dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak ya, dan saya lebih banyak mendengarkan Bu. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pendengar. Baik Bu, demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Rafiq ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi sebelum saya melaksanakan coaching. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Sumi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rafiq. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Yang akan kita laksanakan ini melalui alur Tirta ya Pak. Lalu di awal ini saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira mau berbicara apa hari ini Pak? Baik Bu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu, yaitu tentang siswa-siswa saya yang pasif saat melakukan kegiatan belajar. Jadi ada siswa-siswa Bapak yang pasif di dalam pembelajaran? Iya, betul sekali. Oke, lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Pak, di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kali ini Pak? Nah ya, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya bisa melakukan langkah-langkah ataupun solusi bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, begitu Bu. Jadi siswa itu menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, baik. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Pak dalam belajar ya? Iya, betul sekali. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dulu Pak. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu yang seperti apa Pak? Gini, ciri-ciri siswa yang aktif gitu ya. Kalau menurut saya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama dia itu menyimak saat saya menjelaskan ataupun ada kawannya yang sedang melakukan presentasi ke mereka. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus mereka juga mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat. Menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran itu seperti itu. Ya, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau tahu informasi dari Bapak. Menurut Bapak, sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Oke, menurut saya itu ya, mereka itu nggak aktif karena yang pertama mungkin saya kurang tahu juga itu. Mungkin karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka itu tidak paham dengan materi atau tidak paham dengan sehingga mereka juga pas belajar mengalami ya
dari awal ada tapi kalau ibu ini juga nggak ngerti gitu lah. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka nggak tahu ada masalah atau tidak. Kadang-kadang ada yang mengalami juga nggak tahu sih, mereka ada juga yang ngobrol sendiri dengan temannya. Jadi mereka itu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing gitu. Oh iya, gitu ya Pak. Berarti itu yang menjadi landasan Bapak bahwa anak-anak ini lagi itu yang menyebabkan apa sih namanya? Pasif, ya. Iya. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana untuk kedepannya? Rencana ke depan, mungkin selama ini saya mengajarnya kan itu saja. Itu mungkin juga salah satu yang menyebabkan mereka pasif gitu ya. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajaran. Jadi nggak itu aja lah. Jadi kalau misalnya saya ngajar, mereka nggak bisa nebak. Oh ini lagi, itu lagi, itu. Jadi saya akan berusaha menyusun model secara bervariasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Berarti Bapak akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru itu ya Pak? Iya, kira-kira betul seperti itu. Dalam melakukan hal tersebut, kira-kira ada yang bisa saya bantu Bapak? Kalau ibu sih apa? Tapi kalau selain ibu ya mungkin nanti kan ada guru-guru lain juga yang muda itu. Saya kan muda kita itu nanti bisa membantu saya untuk merancang modul pembelajaran. Karena mereka masih muda, masih energi, suka belajar terhadap sesuatu yang baru gitu. Jadi nanti ada 2 guru di sekolah saya. Mereka yang saya lihat itu cakap teknologi lah. Jadi nanti saya mungkin akan kolaborasi terhadap guru, bertanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga guru saya, itu ada guru Titin ya, dia suka juga itu membuat metode pembelajaran sambil bermain. Nah nanti saya juga akan bertanya pada beliau, mencari referensi bagaimana caranya saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang bisa menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain, itulah Bu. Kira-kira kapan itu rencananya Pak? Rencananya saya mau menyusun modul itu nanti ya saat liburan semester Bu. Jadi saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi itu, dan saya akan menerapkannya di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru. Oh, berarti nanti tahun ajaran baru Bapak akan menerapkan metodologi seperti itu ya Pak? Ya betul, harapannya begitu. Lebih semangat lagi ya Pak? Baiklah, kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Pada detik ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Bapak? Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu ya. Saya berkat Ibu tadi bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya gitu. Yang tadi saya nggak kepikiran karena Ibu tadi nanya, jadi saya kepikiran. Masih ada yang ditanya lagi Pak? Saya kira cukup. Kalau sudah cukup, mungkin itu ya pertemuan hari ini. Terima kasih.
Bu Sumiati, luar biasa ya coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Iya Bu, berdasarkan saya setelah melakukan coaching tadi ya, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu, pada saat coaching tadi tuh, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Sumiati harapkan pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tuntutan. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan Ibu ya? Ya, menurut saya sudah Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya Bu ya? Ya Bu, silahkan. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu itu sudah fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu itu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti yang Bu Sumiati sampaikan pada saat praobservasi tadi. Iya, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Iya Bu. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai begitu Bu Sumiati. Iya Bu, saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan dukungan balik kepada saya. Ya, sama-sama Bu. Nah, Bu Sumiati, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti ketika saya melaksanakan coaching saya sudah siap dengan pertanyaan berbobot tadi yang akan saya tanyakan kepada coaching. Ya, baiklah. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan ya Bu ya nantinya, dan juga semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu. Amin. Nah, kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Menurut saya sudah cukup Bu. Nah, baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum.